Hola, hello, hola, sahabat jari pelawicais. Agar kalian tidak bermain seperti pertandingan-pertandingan pos ronda, lihat ini. Bobby Fischer versus Leonid Stein mempertunjukkan saling serang, saling adu strategi, dan tentu saja ada satu pemenangnya teman-teman. Pertandingan ini tidak remis. Bobby Fischer versus Leonid Stein pada tahun 1967, shows internasional. Pembukaan Ruy Lopez diperlihatkan di papan. Saya akan menganalisisnya sesederhana mungkin. Siapkan konsentrasi tinggi. Tapi sebelum nonton jangan lupa subscribe ya. Selamat menyaksikan. Bobby Fischer memegang buah putih dan memulai pion E2 langkah. Dan Leonid Stein sama teman-teman, pion E2 langkah. Lalu putih kuda F3 dan hitam di sini langsung mengembangkan kudanya juga ke C6. Bobby Fischer mengeluarkan gajah menempatkan ke B5. Terjadilah pembukaan Ruy Lopez di papan. Saya akan menganalisisnya bagaimana cerita Ruy Lopez diperlihatkan pada saat Bobby Fischer bermain. Pion mengancam gajah, gajah mudah saja mundur ke A4. Lalu di sini hitam mengeluarkan kembali kuda ke F6 mengancam posisi pion, tetapi diabaikan. Putih melakukan rokade sayap raja. Melihat hal itu, Leonid Stein tidak memukul pion yang ada di E4 teman-teman, karena itu bukan nganggur, ada dampaknya nanti. Dia mengeluarkan gajah ke E7 mempersiapkan rokade sayap raja kembali. Balasan dari Bobby Fischer menggeser benteng ke jalur E1 mengepin posisi raja. Hitam menaikkan pion, mengancam gajah. Di sini Bobby Fischer terus menurunkan gajah ke B3. Lihat arah diagonal gajah sudah menjuru ke pertahanan hitam teman-teman. Ini tidak baik-baik saja untuk hitam. Setelah pion dinaikkan satu langkah, maka putih menaikkan pion kembali. Jelas terlihat mempersiapkan ruang bagi gajah apabila diancam. Setelah hitam melakukan rokade sayap raja, putih menaikkan pion H1 saja ke H3, menghambat pergerakan kuda hitam. Lalu Leonid Stein mengambil langkah atraktif. Apa itu teman-teman? Di sini dia mengeluarkan gajah menempatkan ke B7 diagonal menjuru ke pertahanan raja putih. Putih pion D4 mengajak pertukaran pion di lini center, tetapi Leonid mengabaikannya. Dia menaikkan kuda ke A5 mengancam gajah. Karena sudah ada ruang dipersiapkan, jelas saja gajah ditempatkan ke C2. Kali ini kuda ditempatkan di tempat yang sangat strategi. Itu tidak baik. Bobby Fischer langsung menaikkan pion dan mengusir kuda. Sekaligus juga mempersiapkan ruang bagi petak gajah hitam yang dimiliki oleh putih. Setelah kuda mundur ke B6, Bobby Fischer, apa itu? Yaps, mengeluarkan perwira, penempatan kuda ke D2. Di sini hitam terus memundurkan kuda. Inilah ciri khas dari strategi langkah Grandmaster ya teman-teman. Kuda tidak berfungsi maka dia akan mencari inisiatif untuk bergerak mengambil posisi yang tepat. Hitam mengajak pertukaran pion center setelah terjadi. Lihat, ini ada langkah krusial. Setelah hitam menaikkan pion A1 langkah mengajak pertukaran pion, disambut oleh putih. Hitam mengabaikannya sementara. Apa langkah Leonid? Ya, menaikkan pion C2 langkah mengajak pertukaran kembali. Di sini saya akan menganalisis teman-teman. Apabila setelah terjadi pertukaran pion yang terlalu banyak di awal, maka langkah serangan akan bisa terbaca 1, 2, atau 3 langkah ke depan. Lagi-lagi hitam menukarkan pionnya teman-teman. Yuk, siapkan konsentrasi kalian. Ini adalah langkah-langkah krusial setelah kuda ditempatkan ke D5 oleh hitam. Bobby Fischer mengambil langkah untuk menyerang ke depan. Kuda ditempatkan ke E4. Bertujuan apabila ada memungkinkan bisa ke G5. Tetapi di sini hitam langsung menyerang posisi gajah. Gajah mundur. Lihat bagaimana Bobby Fischer melindungi gajah petak hitam dan gajah petak putihnya. Karena diagonal akan dijurukan ke pertahanan raja hitam. Hitam mengambil pion yang tertukar tadi. Benteng sudah ada di A5, lalu putih menaikkan menteri melindungi kuda dan pion.
Leonidstein menaikkan kembali kuda ke B6. Lalu Bobby Fischer. Ini tidak baik-baik saja teman-teman. Kuda sudah berada di G5. Ada ancaman yang serius untuk hitam. Apa langkah Leonidstein dengan kondisi seperti ini? Yaps, menyederhanakan permainan. Memukul kuda dengan gajah. Tentu saja gajah dipukul oleh menteri. Pelajari apabila kalian mendapatkan kondisi seperti ini saat bermain. Lihat langkah analisa yang saya berikan. Ada ancaman skakmat. Tetapi hitam mudah saja menaikkan pion 1 langkah, menutup skak. Tetapi putih mengambil ancaman skakmat kembali apabila menteri memukul pion yang ada di H7. Apa obatnya? Ya, menaikkan pion H2 langkah, menutup pergerakan menteri. Di sini menteri ditarik ke G3. Selanjutnya, Leonidstein menaikkan kuda. Ini sangat solid teman-teman, kuda 1 dan kuda 2. Kuda yang mana, Tuan senangi. Lalu putih juga memundurkan kudanya ke F3. Langkah krusial mempersiapkan petak gajah putih dan petak gajah hitam. Diagonal tetap menjuru ke pertahanan raja hitam. Tetapi kita berandai sementara. Apabila kita berpikir Bobby Fischer seperti Mikhail Tal, kita berandai teman-teman. Ini yang dilakukan oleh Mikhail Tal. Apabila yang bermain Mikhail Tal memukul pion dengan kuda. Lalu kuda dipukul oleh benteng. Saya memberikan analisis ini agar teman-teman bisa memilih pada saat bermain nanti bisa melakukan hal ini. Apabila benteng menutup dengan kondisi seperti ini, maka jelas gajah mengancam benteng. Benteng akan punah di sini teman-teman. Dan masih dalam perandaian juga dengan kondisi gajah ancam benteng dengan kondisi seperti ini. Benteng mundur ke F8. Lalu gajah menarik dan open skak menteri. Raja bergeser, apa yang akan terjadi? Menteri ditempatkan ke G6, ada ancaman skakmat di H7. Harus mengorbankan benteng ke F7. Apabila tidak itu dilakukan, maka hitam mati konyol dong. Pahami ya teman-teman? Ini saya melakukan langkah perandaian apabila Mikhail Tal yang main. Kita kembali ke partai aslinya. Tetapi di sini ini Bobby Fischer, bukan Mikhail Tal. Dia mengambil langkah safety. Yaps, menurunkan kuda ke F3. Leonidstein balasannya apa? Menaikkan raja, tentu saja melindungi pion. Selanjutnya Bobby Fischer menempatkan menteri ke F4. Ada ancaman nantinya ke H6. Tetapi dihambat oleh benteng yang telah ditempatkan ke H8. Pion dinaikkan 1 langkah, mengancam posisi pion yang ada di F7. Yes, pion tersebut naik 2 langkah. Apakah buntu dengan kondisi seperti ini, Bobby Fischer? Tidak sama sekali. Apa langkah berikutnya teman-teman? Yap, apakah kalian sudah bisa menemukannya? Oke teman-teman, kalian gak usah pusing. Langsung saja pukul pionnya dengan gajah. Sama hal yang dilakukan oleh Bobby Fischer. Kita ada perandaian di sini. Langkah aslinya Leonidstein menggeser menteri ya ke F8. Ini yang dilakukan oleh Leonidstein. Tetapi apabila kita berandai-andai agar mendapatkan ilmu kalian, kenapa jari pelawit chess tidak pukul saja gajahnya dengan pion? Inilah yang akan terjadi teman-teman. Apabila pion pukul gajah, lalu menteri skak di G3, raja bergeser ke H7. Selanjutnya apa? Yes, mengajak pertukaran gajah. Apabila di sini gajah menyambutnya, maka kuda memukul gajah posisi skak. Raja bergeser dong. Yes, ke G6. Tarik saja kudanya, open skak. Raja terancam, menteri mati konyol. Masih dalam perandaian teman-teman. Jangan pukul gajahnya jari pelawit chess. Tetapi ada langkah berikutnya yang kalian pikirkan. Benteng geser saja coba ke G8. Yes, tentu saja putih juga menggeser dan mengancam posisi menteri. Langkah terbaik hitam dengan kondisi seperti ini, manuver kuda, menutup ancaman. Pukul gajahnya. Apabila menteri pukul gajah kembali, jelas menteri putih akan pukul kuda. Terjadi pertukaran menteri. Lihat kondisinya, kita pelototin posisi papan ini teman. Sudah jelas, putih akan menang dengan mudah. Paham ya teman-teman? Yuk kita kembali ke partai aslinya. Ya, kalian jangan bingung dengan kondisi seperti ini ya. Gajah tadi telah memukul pion. Hitam menggeser menteri, tidak memukul gajah.
menempatkan menteri ke F8. Buntu dong Bobby Fischer? Tidak, teman-teman. Gajah ditarik mundur, ditempatkan ke E4. Lalu Leonid Stein melakukan langkah pertukaran menteri. Ini dia lakukan, dia berpikir ya teman-teman, kondisinya masih berimbang. Setelah hitam menggeser benteng ke E8, Bobby Fischer apa? Ya, benteng ke D1. Hitam benteng ke A6, mengancam pion yang ada di E6. Selanjutnya, apa putih? Yups, benteng ditempatkan ke D7, mengancam gajah. Lalu, hitam pukul pion mendapatkan secara gratisan, sekaligus juga mengancam gajah. Kuda ditempatkan ke G5, mengancam benteng. Rumit, teman-teman. Kondisi langkah yang dilakukan oleh kedua pemain di partai papan ini. Setelah gajah mundur ke F3, mengancam gajah 2 kali. Lalu hitam memukul gajah dengan benteng. Bisa saja sebenarnya putih pukul gajah dengan benteng, tetapi dia mengambil posisi skak kuda ke E6. Karena apa? Kuda langsung mendapatkan benteng. Ya, kualitas telah didapatkan oleh putih. Setelah hitam menempatkan kuda ke E5, putih benteng B7 mengancam pion. Apa selanjutnya hitam? Gajah di D6. Langkah krusial apabila kuda dibuka. Benteng bisa didapatkan secara gratis, kuda didapatkan secara gratis, gajah juga terancam. Krusial di posisi ini teman-teman. Tetapi Bobby Fischer cerdas. Apa itu kecerdasannya dengan posisi seperti ini? Ya, menggeser raja, melindungi benteng. Lalu hitam mengancam posisi benteng. Benteng ditempatkan ke E4. Next, what? Kok bahasa Inggris? Ya, apa? Apa selanjutnya hitam? Ya, kuda ke D4 mengancam gajah. Krusial teman-teman, setelah benteng ditempatkan ke B6 mengancam posisi gajah, lalu gajah dilindungi oleh benteng, putih skak kuda D5. Raja naik ke F5, putih skak lagi di E3. Raja kemana? Hitam menempatkan rajanya ke E6. Di sini raja hitam tidak nyaman ya teman-teman, karena ada pin dari benteng. Lalu putih menggeser gajah, mengambil rencana posisi pion. Raja melepaskan pin-pinan dari benteng, lalu gajah pukul pion dan kuda pukul gajah. Setelah benteng Takeshi pukul kuda, apa? Hehehe, itu pasti kalian berpikir teman-teman. Raja dinaikkan mengancam benteng dan benteng mudah saja minta perlindungan dari pion. Pion mungil naik 1 langkah dan gajah mundur ke C7. Berikutnya, raja dinaikkan ke E2 membantu posisi penyerangan, dan hitam di sini lakukan langkah krusial juga. Belum menyerah di sini Leonid Stein teman-teman. Walaupun kalah kualitas, dia memainkan tempo, menaikkan pion G 1 langkah. Putih juga memainkan tempo, menaikkan pion G 1 langkah. Persiapan pion F akan dinaikkan 2 langkah mengancam posisi kuda. Hitam benteng ke A8 mengancam pion. Itu ancaman teman-teman. Apabila dia pukul maka itu gratisan. Apabila benteng pukul benteng maka raja akan pukul benteng. Kalian juga pasti paham. Di sini putih ataupun Bobby Fischer menurunkan benteng ke B2. Setelah itu Leonid Stein menggeser benteng ke jalur F. Pion F dinaikkan 2 langkah. Terjadi pertukaran pion, pion pukul pion, dan pion pukul pion, mengancam posisi kuda. Selanjutnya kuda ditempatkan ke F7. Yes, benteng skak ditutup oleh kuda. Selanjutnya apa? Pion dinaikkan 1 langkah. Deg-degan dong. Yes, deg-degan di sini teman-teman. Hitam berbahaya karena ada ancaman pion promosi jalur F. Tapi belum menyerah juga. Benteng ditempatkan rencana mau mengambil pion gratisan yang ada di jalur A. Langkah berikutnya Bobby Fischer. Kalian bisa tebak apa itu? Dengan kondisi seperti ini,
pelajari ya teman-teman. Saya jangan banyak bacot gini, kalian tidak mengerti nanti apa yang saya katakan. Ya, tempatkan benteng ke D2. Mengancam posisi kuda. Di sini hitam mengambil pion teman-teman, memukulnya dengan benteng. Langkah terbaik Bobby Fischer, kalian bisa pause videonya. Atau kalian malas mikir, nggak apa-apa, saya langsung jalankan. Ya, naikkan saja pionnya, seperti langkah Bobby Fischer. Kondisi seperti ini, apa? Leonid Stein menyerah. Kenapa menyerah? Saya akan lanjutkan. Apa yang akan terjadi dengan kondisi seperti ini? Ada kemungkinan dua. Raja bisa ke D7, lalu benteng skak. Ini adalah alternatif dua ya. Langkahnya bisa dilakukan oleh Raja Hitam. Yang pertama bisa naik ke C6, lalu jelas saja putih menaikkan pion. Tidak bisa, tidak dipukul, karena pion akan berubah jadi monster. Yang awalnya mungil, jadi seram teman-teman. Kita kembali ke alternatif yang kedua dengan posisi skak ya. Apabila raja ke D8. Apa langkah berikutnya? Mainkan saja kudanya ke F5 mengancam kuda. Kuda tidak bisa pergi teman-teman. Apabila benteng mengancam posisi kuda, apa yang mau dilakukan? Ya, benteng E5. Apabila hitam mengajak pertukaran benteng, pukul saja. Ini yang akan terjadi. Saya rasa kalian dengan keadaan ngantuk juga pasti akan menang dengan posisi kalau kalian memegang birak putih, teman-teman. Ambil pelajaran penting, saya sudah memberikan analisis sesederhana mungkin. Dukung terus channel ini agar bisa berkembang. Partai-partai menarik dunia saya akan berikan. Subscribe dan nyalakan loncengnya. Akhir kata saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.